kali ini kita sudah memasuki praktikum yang ketiga mengenai asosiasi dua peubah kategori. Jadi di praktikum ini nanti kita akan mencoba untuk mengolah data-data yang bentuknya tabel kontingensi ya, yang merupakan kombinasi dari dua peubah kategori. Oke, jadi kalau di sini ya, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam penelitian mengenai asosiasi dua peubah ini ada beberapa contoh ya. Apakah ada hubungan antara gender dan afiliasi politik? Lalu apakah ada hubungan antara jenis pengobatan dan perbaikan depresi gejala misalnya? Atau apakah ada asosiasi antara kecakapan pendidikan dan status sosial ekonomi? Oke, next. Jadi untuk data dari dua peubah ini ya, kalau kita mau melakukan uji asosiasi, biasanya datanya kita simpan dalam bentuk tabel kontingensi seperti ini. Jadi nanti ada dua peubah yang kita amati. Kalau di sini yang pertama itu gender ya, masing-masing gender ini ada dua kategori, yang male sama female. Lalu yang candidate ini juga ada dua kategori, yaitu Clinton dan Obama. Oke, sekarang kita lihat angka-angka di dalam sel di sini. Ada angka 200, 418, 416. Ya, ini menunjukkan joint frekuensi atau frekuensi bersama dari peubah gender dan candidate. Nah, sedangkan yang di paling kanan ini dan yang paling bawah ini disebut sebagai marginal frekuensi atau frekuensi marginal. Kalau yang di kanan ini berarti frekuensi marginal dari barisnya, lambangnya ini adalah Ni+, sedangkan kalau yang di bawah adalah frekuensi marginal dari kolomnya. Lambangnya akan jadi N+J. Oke, pada saat kita mau melakukan uji kebebasan, hipotesis yang kita gunakan secara umum H0-nya tidak ada asosiasi antara peubah X dan Y. Yang H1-nya itu ada asosiasi antara peubah X dan Y. Nah, tadi karena kita pakai X-nya gender, Y-nya pilihan kandidat, di sini sudah langsung digantikan ya. Jadi kalau H0 itu diterima artinya kedua kategori itu saling bebas. Kalau H1 yang diterima berarti kedua kategorinya tidak saling bebas. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita paham juga di sini kita nanti menghitung yang namanya frekuensi harapan. Ya, jadi ini adalah jumlah kemungkinan yang dianggap secara rata-rata terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Ya, jadi ini adalah sintaksas yang kita gunakan untuk melakukan analisis uji kebebasan ya untuk data dari dua peubah kategori. Oke, di sini bisa dilihat untuk input datanya seperti biasa. Data terus kita kasih nama. Di sini saya kasih nama DEM08 ya, lalu input, gender, candidate sama count-nya. Lalu data lines ya. Kita masukkan data-datanya seperti biasa. Nah, di sini yang penting adalah perintah procfrag-nya. Ya, jadi kita lihat ya, pada baris pertama di sini setelah menuliskan procfrag, saya menuliskan order sama dengan data. Fungsinya untuk apa? Fungsinya di sini supaya mengatur nanti tabel kontingensi yang kita bikin itu dibuat berdasarkan data yang masuk pertama pada saat input data. Kalau kita tidak memakai perintah order sama dengan data ini, nanti data yang dibuat tabel kontingensi oleh SAS itu berdasarkan dari urutan alfabetik ya. Oke, itu selanjutnya yang baris kedua ini adalah weight count ya, seperti minggu lalu sudah saya sempat jelaskan ya. Jadi kalau memang datanya sudah ringkasan seperti ini, data tabel kontingensi ini kita masukkan count-nya ini sebagai bobot ya. Tapi kalau masih bentuknya itu raw data, kita tidak perlu menggunakan perintah weight ini. Ya, pada baris ketiga ini ada tables, gender, terus tanda asterik ya atau bintang, lalu candidate. Nah, berarti di baris ketiga ini kita mau membuat tabel kontingensi dengan baris yang diwakili oleh peubah pertama, yaitu di sini gender,
lalu kolom diwakili oleh peubah yang kedua, yaitu kandidat. Nah, setelah itu sebenarnya ini sudah bisa kita run gitu ya, tapi kalau mau lebih lengkap lagi, kita bisa tambahkan opsi-opsinya. Opsi-opsinya itu ada setelah tanda garis miring ini. Ya, di sini jadi yang pertama saya tuliskan expected ya. Jadi di opsi expected ini dia akan mengeluarkan frekuensi yang diharapkan atau frekuensi harapannya tadi yang EI yang kita pelajari rumusnya di depan. Nah, terus yang kedua adalah deviation ya, dia akan mengeluarkan deviasinya atau perbedaan antara frekuensi yang diamati dengan yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada sel C2 ini ya, ini kontribusi setiap deviasi sel ke statistik Q kuadrat secara keseluruhan. Ya, yang keempat di sini ada CSQ ya, di sini untuk mengeluarkan output hasil dari uji chi-square untuk kebebasan ya. Nah, yang terakhir ada rel risk. Rel risk ini adalah untuk mengeluarkan nilai resiko relatif ya, atau odds ratio juga nanti dikeluarkan. Oke, jadi kalau hanya ingin membuat tabel kontingensi ya, tidak perlu kita menyertakan opsi-opsi yang setelah garis miring ini. Tapi kalau kita mau melakukan uji chi-square atau analisis lebih lanjut ya, nanti kita perlu tambahkan opsi-opsi di setelah garis miring ini. Oke ya, saya mau coba. Ini sudah saya kopikan dulu ke Notepad ya. Notepad, terus saya mau masuk ke SAS Studio ya. Jadi seperti kemarin kita masuk ke SAS Odamid saja ya, on demand. Kita masuk ke SAS Studio. Oke, nah kalau saya masuk ke SAS Odamid ya, ini dia otomatis membuka file yang terakhir saya kerjakan di sini ya. Jadi kalau kita mau bikin baru ya, kita klik aja nih lama di sini kiri ada gambar kotak terus ada kayak asterisknya gitu. Kita klik pilih new SAS program ya. Oke, saya kopikan langsung ke sini. Sintaks yang tadi kita coba running. Oke, ini dia hasilnya ya. Nah, hasil yang pertama ini adalah merupakan tabel kontingensi dari gender dan kandidat. Oke, ini kenapa banyak banget isinya? Ini keterangannya bisa lihat di sini. Frekuensi baris pertama, lalu expected, deviation, sel chi-square ya, persen, row persen, call persen, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya saya nggak mau pakai semua itu, ini bisa dihapus ya. Terus sudah gitu, no persen kita masukin, sama no row juga. Nah, ini saya coba running ya. Nah, beda ya hasilnya ya. Jadi kalau di sini yang tanpa no persen, no call, no row, dia langsung mengeluarkan yang pengamatannya aja, observasi. Tapi misalnya Bu, saya kan mau masukin expected-nya ya. Udah, berarti di sini kita tambahkan saja expected. Oke, di sini kita lihat outputnya ya. Tadi hanya ada yang observasi sama expected. Ini adalah tabel kontingensinya. Lalu yang di bawahnya ini adalah ada statistik uji chi-square, ada likelihood ratio chi-square, sama uji-uji lainnya. Terus di bawahnya 3 baris terakhir ini juga ada koefisien asosiasi ya. Jadi kalau di data numerik kan kita biasa gunakan korelasi ya. Kalau di data-data yang ini biasanya pakai koefisien asosiasi. Nah, ini nilai-nilai koefisien asosiasinya.
Oke, ini yang di bawahnya ini ada Fisher Exact Test ya, tapi ini belum akan saya bahas sekarang, nanti minggu depan akan saya bahas mengenai Fisher Exact Test ini ya. Kita masuk ke yang bawah lagi. Di sini ada odds ratio sama relative risk. Nah, odds ratio ini nilainya 0,426 ya, relative risk-nya ini ada yang kolom 1 dan kolom 2. Nah, perhatikan di sini kenapa tadi saya harus memasukkan order sama dengan data. Oke, jadi odds ratio yang dihitung di SAS ini ya, jadi sel rujukan kita itu adalah tabel yang kiri atas. Jadi kalau di sini yang Clinton Mel ya. Jadi kalau misalnya 0,49 artinya kecenderungan laki-laki itu yang memilih Clinton ya 0,49 kali dibanding dengan wanita. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana hasil ujinya ya, bagaimana cara menarik kesimpulan untuk ujinya. Di sini tadi kita lihat output yang ada chi-square, likelihood ratio chi-square dan sebagainya. Di sini kita bisa cek yang chi-square-nya ya untuk pengujian kebebasan. Di sini statistik ujinya berarti chi-square 41,4436. Lalu p-value-nya ini kurang dari 0,0001. Dan misalkan kita menggunakan alfanya 0,05, berarti nilai p-value-nya ini kan lebih kecil daripada alfa ya, berarti kita tolakan 0. Artinya ada asosiasi antara gender dengan pilihan kandidat, atau dengan kata lain, kedua kategori tersebut tidak saling bebas. Ya, sekarang saya mau coba nggak pakai opsi order sama dengan data ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, nah ini bisa dilihat hasilnya. Yang lainnya kurang lebih sama ya. Nah, bedanya ini dinilai odds ratio-nya. Odds ratio-nya 2,03. Kenapa? Lihat di sini tabel kontingensi yang terbentuk. Kalau tadi kan yang di atas yang Mel Clinton ya. Sedangkan kalau sekarang yang terbentuk yang female Clinton, karena kalau default dari SAS dia memasukkan dulu alfabetik yang pertama-tama untuk menjadi row atau kolom yang pertama. Nah, di sini artinya 2,3 apa artinya? Berarti kecenderungan female yang memilih Clinton itu 2,3 kali dibandingkan dengan yang male. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan coba interpretasi yang mengenai relative risk ya. Saya pakai contoh yang terakhir ini aja ya. Bisa dilihat di sini kolom pertamanya Clinton, kolom keduanya Obama. Nah, berarti ya yang relative risk kolom 1 ini 1,515 ini artinya proporsi female yang memilih Clinton kalau dibandingkan dengan proporsi male yang memilih Clinton itu sebesar 1,5. Jadi proporsinya dirasiokan ya, dibagi. Nah, sedangkan kalau yang relative risk kolom yang kedua ini artinya proporsi female yang memilih Obama dibandingkan dengan proporsi male yang memilih Obama itu 0,746. Oke ya, seperti itu. Oke, nanti setelah ini akan ada latihan-latihan yang saya berikan di slide selanjutnya. Silahkan dicoba secara mandiri menggunakan SAS, boleh SAS yang sudah diinstal ataupun SAS di Odamid ini juga bisa. Ya, oke, terima kasih.